Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman di channel Guru Busuk. Disclaimer dulu ya, video ini adalah video pertama saya. Channel ini juga saya dedikasikan untuk mengkaji serta menyebarkan ilmu-ilmu kenegaraan dan juga isu-isu yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Untuk tagline besar kita pada hari ini adalah sistem pemerintahan Indonesia. Kita akan mengenal sistem pemerintahan Indonesia itu dari permukaan saja dulu ya teman-teman. Sistem pemerintahan Indonesia itu yang kita gunakan adalah sistem presidensial atau sistem kepresidenan. Sehingga presiden adalah pimpinan negara tertinggi untuk mengatur jalannya negara. Tetapi nanti akan dibagi lagi kekuasaannya menjadi trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, eksekutif itu apa? Eksekutif adalah tadi presiden, yaitu yang menjalankan undang-undang bersama para menteri-menterinya. Legislatif adalah lembaga yang merancang serta mengusulkan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi perjalanan undang-undang. Jadi kalau misalkan nanti presidennya yang melanggar undang-undang, anggota DPR-nya yang melanggar mekanisme perancangan undang-undang, maka akan diadili oleh yudikatif. Di yudikatif juga nanti ada pembagian kekuasaan lagi. Di legislatif nanti ada pembagian kekuasaannya lagi. Di eksekutif juga apalagi masih banyak. Kita akan bahas dulu kembali ke masa lalu, di mana saat itu hidup manusia masih dipengaruhi oleh raja-raja. Raja ini artinya kan satu ya, tidak ada raja dalam satu kerajaan itu 2, 3, 4, 5. Tidak. Dalam raja-raja ini mereka memiliki kewenangan tanpa batas. Artinya mereka bisa menjadi hakim, mereka bisa jadi pemimpin, mereka bisa jadi pembuat undang-undang. Sehingga ada sifat-sifat absolut nih. Sifat-sifat absolut itu apa? Ya sifat-sifat tadi, kesewenang-wenangan gitu. Dia yang buat undang-undang, dia yang jalanin, dia juga yang ngadilin orang gitu. Itulah kenapa lahirlah ada yang namanya John Locke dan Montesquieu. Pemikirannya itu menghasilkan yang namanya sistem trias politika yang mengharuskan kerajaan itu harusnya dibagi 3. Ya ada tadi eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Dan nantinya di masa-masa yang akan mendatang itu disebutnya dengan presiden gitu. Di sistem presidensial ini apakah sama antara yang kita gunakan dari Indonesia dengan yang dari John Locke dan Montesquieu? Kita menggunakan sistem trias politika ya, tapi tidak sama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan yang namanya check and balance, yaitu prinsip yang menyamakan atau menyetarakan semua lembaga. Yang asalnya presiden itu adalah lembaga tertinggi, yang lembaga-lembaga itu di bawahnya, karena di bawah pemimpinan seorang pemimpin yang disebut dengan presiden. Di sistem presidensial yang dicetuskan oleh John Locke dan Montesquieu, yang namanya sistem presidensial itu tidak bisa diberhentikan seorang presiden sebelum selesai masa jabatannya. Mau itu oleh konstitusi diberikan waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Selama dia belum beres, tidak boleh diberhentikan. Tapi kalau di Indonesia, sistem presidensial itu bisa loh diberhentikan dengan usulan DPR kepada MPR, sehingga nanti MPR yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bisa memberhentikan seorang presiden. Tapi ternyata di Indonesia itu bisa loh seorang presiden itu diberhentikan dengan usulan DPR. Itulah yang namanya check and balance. Sehingga semua lembaga itu dianggap setara. Karena setara, masing-masing bisa saling menjatuhkan, bisa saling menggantikan. Presiden bisa saja membubarkan DPR, presiden bisa saja membubarkan Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah sistem check and balance. Semua itu bisa terjadi karena lembaga-lembaganya setara. Nah, dari modifikasi tadi, tentunya itu akan menjadi turunan, mungkin bisa jadi problem, mungkin juga bisa jadi solve, bisa jadi masalah, bisa jadi solusi. Di next episode, karena kita sudah sampai nih teman-teman di penghujung video, untuk nanti episode 2-nya kita akan bahas mengenai lebih dalam. Dengan catatan dan ingatan yang udah teman-teman simpan, maka itu bisa jadi mempermudah nanti kita untuk membahas lebih jauh mengenai negara kita gitu. Kita kenali lagi lebih dalam mengenai negara Indonesia, sehingga kita paham bagaimana negara ini berjalan dan bagaimana negara ini berhenti apabila sistemnya tidak berjalan. Untuk saya dari Guru Gusuh cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. Tunggu episode keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.